Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mencintai Allah dan Rasulnya? Saya pastikan Anda akan mengatakan ya, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah cinta itu butuh pembuktian? Dan salah satu pembuktian benar atau tidak kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah menyatakan, man kana yuridu an ya'rifa mada hubbihi lillah fa'arid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanya dirinya seperti apa ia memperlakukan Al-Quranul Karim, seperti apa ketertarikannya dengan Al-Quranul Karim, sebanyak apa ayat yang ia baca, dan sebesar apa animonya dalam mempelajari tafsir dari ayat-ayat tersebut. Dan begitu juga, barang siapa ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Rasulullah SAW, maka coba tanya dirinya, sedalam apa ambisinya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Semenarik apa hadis Nabi SAW itu di matanya? Mungkin ada yang bertanya, apa korelasinya? Saya akan memberikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila seseorang mendapatkan pesan dari orang yang ia cintai yang sedang tinggal di luar daerahnya atau sedang dinas di kota lain, ia mendapatkan SMS atau pesan singkat yang lain. Pertanyaan saya, apakah ia akan langsung antusias dan membacanya, atau ia akan pending, mungkin 3 minggu lagi kalau ingat baru ia buka pesan itu? Bagaimana perasaan seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya sedang studi di luar negeri atau di luar kota, anak yang ia cintai, anak yang ia rindukan, lalu anak itu menyampaikan pesan kepada dia? Apakah dia akan langsung membacanya, atau dia akan pending, dan kalau dia ingat baru ia buka pesan dari anaknya tersebut? Saya rasa kita semua sepakat jawabannya, ia akan langsung membuka, ia akan langsung membaca, ia akan langsung menikmati pesan dari orang yang ia cintai tersebut. Seorang ibu ketika mendapatkan pesan singkat dari anaknya, dia langsung buka pesan itu. Seorang istri ketika mendapatkan email dari suaminya, dia akan buka email tersebut. Kenapa? Karena mereka mencintai orang yang menulis surat itu kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang dilakukan seseorang atas nama cinta. Lalu mari kita tanya diri kita, apakah Allah pernah memberikan pesan kepada kita? Dan pernahkah Nabi SAW memberikan pesan kepada kita? Jawabannya banyak. Bukankah ayat-ayat Al-Quran adalah pesan-pesan Allah kepada kita? Dan bukankah hadis-hadis Nabi SAW adalah pesan-pesan Nabi kita SAW kepada kita? Maka apabila kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita pasti akan tertarik membaca pesan-pesan tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita kembangkan analogi di atas. Apabila pasangan kita sedang bekerja di Timur Tengah, lalu ia menulis surat dengan bahasa Arab, lalu ketika kita buka email kita atau pesan tersebut, kita tidak paham apa makna dari kata demi kata tersebut, apakah kita pasrah? Atau kita akan cari orang yang bisa mentranslate, yang bisa menerjemahkan agar kita mengerti apa maksud dari bahasa atau pesan dengan bahasa Arab itu? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan Allah dan Nabi-Nya SAW dengan bahasa Arab
Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita tidak paham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah kita akan pasrah atau kita akan cari orang yang bisa menjelaskan dan mentafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ketika kita membaca qul huwallahu ahad Allahus samad, lalu kita tidak paham apa itu as-samad, apa itu qul huwallahu ahad, lalu apakah atas nama cinta kita akan pasrah atau kita akan berusaha mencari makna dan tafsir dari ayat tersebut? Terapkanlah demikian. Orang yang sedang jatuh cinta punya tabiat ingin mengetahui segala hal dari orang yang ia cintai. Bagaimana dengan orang yang jatuh cinta dengan Nabi? Tidakkah ia penasaran apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi benci? Dan apa yang Nabi suka adalah perintah-perintahnya, dan yang Nabi benci adalah larangan-larangannya. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingin tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci? Dan yang Allah suka adalah perintahnya, dan yang Allah benci adalah larangan-larangannya. Kalau kita tidak punya ketertarikan, kita tidak punya rasa penasaran, kita tidak tertarik untuk membaca pesan dan mempelajari hal-hal itu semua, maka kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat kembali perkataan Ibnu Mas'ud di atas, man kana yuridu an ya'rifa madda hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu sedalam apa cintanya kepada Allah, maka tanyakan kepada dirinya, seperti apa saya memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.